Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat untuk selalu belajar dan belajar. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan ke-17 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang rangkaian listrik seri. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama dengan membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menghitung rangkaian listrik seri. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menghitung besar hukum Ohm yang ada di rangkaian seri nantinya. Kita ke materinya. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron yang bersifat negatif dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Elektron dapat mengalir pada material penghantar arus listrik, yaitu konduktor. Oleh karena itu, kabel dipakai pada rangkaian listrik karena kabel terbuat dari tembaga yang dapat menghantarkan arus listrik. Tempat di mana elektron masuk ke dalam rangkaian listrik dinamakan dengan sumber listrik. Setiap benda yang memakai listrik untuk penggunaannya disebut sebagai beban listrik. Nah, itu adalah sekilas mengenai rangkaian listrik anak-anak kelas 9 yang Bapak banggakan. Yang pertama dari rangkaian listrik adalah rangkaian seri. Pada pertemuan ke-17 ini Bapak akan menyampaikan tentang rangkaian seri. Tolong diperhatikan, didengarkan baik-baik. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderet hanya melalui satu jalur aliran listrik. Nah, jadi disusun berderet seperti pada gambar di bawah ini. Ya, contoh adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, tetapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik seperti pada gambar di bawah ini. Di bawah ini ada 3 baterai, kemudian ada 3 lampu yang dirangkai secara seri. Jadi secara berderet, baik yang di atas maupun berada di atas, di samping maupun di bawah, ya. Nah, nantinya rangkaian seri ini nanti bisa dirangkaikan dengan rangkaian paralel, berarti campuran nantinya, ya. Nah, pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir besarnya sama tiap elemen dan dirumuskan dengan I masuk sama dengan I1 itu sama dengan I2, I2 sama dengan I3, I3 sama dengan titik sampai IN, dan seterusnya nantinya sama dengan I keluar. Nah, kemudian total hambatan resistor pada rangkaian seri merupakan penjumlahan masing-masing hambatannya yang dirumuskan dengan R seri sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah R3, yaitu resistor 1 ditambah dengan resistor 2 ditambah dengan resistor 3, dan seterusnya. Nanti ada berapa resistor tersebut, makanya dilambangkan dengan Rn. Tegangan listrik sebanding dengan arus listrik sesuai dengan bunyi hukum Ohm berikut. Jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suatu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut. Rumusan hukum Ohm sebagai berikut. R sama dengan P per I, atau mencari P nya adalah P sama dengan I dikali R
atau mencari I-nya adalah sama dengan Pi dibagi R. Yang mana Pi di sini adalah beda potensial atau pol, dilambangkan dengan satuannya adalah pol, dilambangkan dengan huruf Pi. Kemudian I adalah arus listrik, satuannya ampere, dilambangkan dengan huruf besar A. Kemudian R adalah hambatan, satuannya ohm. Nah, contoh soal. Diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 5 ohm, dan R3 adalah 2 ohm seperti pada gambar di bawah ini. Nah, perhatikan gambarnya. Jika nilai arus listrik sebesar 2 ampere, maka berapa besar tegangan atau beda potensial rangkaian tersebut? Langkahnya kita tulis penyelesaian. Diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 5 ohm, R3 sama dengan 2 ohm. I kuat arus listriknya sama dengan 2A. Yang ditanyakan adalah tegangan Pi. Nah, jawab RS, karena ini rangkaian seri, makanya kita tulis RS. RS sama dengan R1 ditambah R2 R3. Kenapa seri itu ditambah? Karena dia satu deret aja. Nanti kalau rangkaian paralel berapa deret itu nanti dibagi per. Nah, kemudian sama dengan R1 nya 4 ohm ditambah dengan R2 5 ohm, kemudian ditambah dengan R3 2 ohm menjadi 11 ohm. Nah, tegangan Pi dalam rangkaian ditanyakan tadi, rumusnya adalah Pi sama dengan I dikali RS, yaitu rangkaian seri. I nya nilainya 2A, RS nya rangkaian serinya 11 ohm. Tinggal kita kalikan, 2 dikali 11 dapatnya 22 pol atau Pi. Jadi tegangan atau beda potensial adalah 22 pol. Contoh soal yang kedua, perhatikan rangkaian di samping ini. Kuat arus pada rangkaian adalah titik-titik, berarti yang ditanyakan adalah kuat arusnya. Penyelesaian diketahui R1 adalah 4 ohm, kemudian R2 nya sama dengan 6 ohm. Pi tegangannya atau beda potensialnya sama dengan 12 pol. Yang ditanyakan adalah kuat arusnya, yaitu I. Jawab RS. Tadi diingat, karena dia berderet berarti ditambah RS sama dengan R1 ditambah R2. R1 nya 4 ohm ditambah R2 6 ohm jadinya 10 ohm. Yang ditanya kuat arusnya pada rangkaian yaitu I sama dengan Pi dibagi R. Pi nilainya 12 volt, R nya tadi RS nya, rangkaian serinya adalah 10 ohm, jadinya 12 dibagi 10 dapatnya 1,2 ampere. Jadi kuat arus pada rangkaian tersebut adalah 1,2 ampere. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian, bisa dipahami, bisa dipelajari kembali. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat. Sampai jumpa selanjutnya.